Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruang belajar yang insya Allah bukan hanya menambah ilmu tapi juga memperluas makna diri kita sendiri. Sebelum memulai, mari kita sama-sama buka majelis ini dengan doa terbaik agar diberi kelapangan hati untuk menerima kebaikan dan kejernihan pikiran untuk mengambil hikmah. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Allah, berikan kami pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan ajarkanlah kami makna di balik segala hal yang kami pelajari. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Feni Nusantari, seorang praktisi talent mapping dan pendamping bertumbuh bagi guru. Selama beberapa tahun terakhir, saya menemani proses refleksi banyak guru, profesional muda, dan juga orang tua yang ingin bertumbuh dari kekuatan alami mereka. Eh, sepanjang webinar ini, maka saya akan berfungsi sebagai moderator, mendampingi Mbak Ida Nayu yang akan menjadi narasumber kita hari ini dalam sebuah perjalanan yang kadangkala sering luput dari perhatian kita, yaitu perjalanan ke dalam diri. Karena sejatinya setiap orang ingin bertumbuh, tapi pertumbuhan yang paling utuh justru tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Dan hari ini kita ngobrol santai dengan Mbak Ida Nayu yang akan memperkenalkan dirinya sebagai narasumber. Karena kalau saya yang memperkenalkan, khawatirnya ada yang salah, walaupun kita sesama praktisi Thanos Mapping ya, Mbak Ida ya. Iya, betul, Mbak. Silakan, Mbak Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini acaranya kita santai saja ya. Mm-mm. Oh iya, saya lupa tadi Mbak Ida ngingetin supaya Mm-mm. kita kelihatan tuh kayaknya di peserta tampilannya harus side by side gitu ya Mbak Ida ya. Jadi ambil Oh tampilan gitu. view yang side by side supaya kita berdua kelihatan gitu. Oh iya. Heeh. Biar kita bisa kayak ngobrol gitu ya, Mbak Feni. Iya Walaupun gitu. lagi jauh kan. Silahkan di setting Di setting terlebih ada dahulu di. supaya Nah, tampilannya jadi enak. Terima Sudah. kasih. Oke, Rum dikembalikan lagi ke Mbak Ida. terima kasih Mbak Feni. Perkenalkan saya Ida Nayu. Saya juga praktisi talent mapping. Alhamdulillah sudah sejak 2019 saya tertarik dengan talent mapping dan akhirnya itu mau nggak mau mewarnai diri saya dan keluarga. Profesi utama saya adalah ibu rumah tangga. Semoga di sini sudah nggak aneh ya kalau ibu rumah tangga dianggap sebagai profesi karena itu memang sesuatu yang menyita waktu dan tenaga kita gitu. Dan di sela-sela waktu ini saya manfaatkan untuk belajar talent mapping. Alhamdulillah, talent mapping ini ruang belajar yang Masya Allah gitu ya. Di sini kita dipertemukan dengan orang-orang yang hebat yang kita bisa belajar banyak dari mereka dan akhirnya juga ketemu dengan Pak Darman di forum talent mapping juga. Ah, sebenarnya acara ini komunitas ya, acara komunitasnya Nadila, cuman ternyata Nadilanya berhalangan hadir. Betul Tapi Mbak Ida, karena Mbak Nandila ini sekarang kan sudah sibuk di sekolah ya. Jadi kalau sebagai guru tuh susah untuk meninggalkan kelas gitu. Jadi ya kita maklumi dulu hari ini karena kan memang beliau sedang bertugas di dunia nyata gitu ya. dunia nyata ya betul. Ya, mari kita lanjutkan saja walaupun empunya acara tidak ada gitu. Kita anggap saja kita semua yang punya acara. Oke, topik Iya kita sih. kali ini tuh kan memang sangat dekat ya dengan kita sebagai praktisi talent mapping ya. Ya. Kadang di diri kita sendiri, kadang juga kita ketemu sama klien seperti itu. Jadi topik kita kali ini tuh setelah tahu, setelah tes talent mapping, ngapain ya? Atau setelah tahu bakat dan kekuatan kita, terus diapain bakatnya gitu kan? Kita nggak ada. Iya, benar-benar. Karena kadang seseorang itu butuh butuh
modal ilmu lebih banyak untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya, bisa bisa berkontribusi, bisa memberikan manfaat pada orang lain. Tapi di sisi lain ada juga sih teman-teman yang begitu ikut tes talent mapping langsung semangat gitu ya. Menarik ini. Berarti aku bisa tawarin nih ke teman ini, ke teman ini. Nah, mereka langsung bergerak. Ya, ternyata tidak semua seperti itu gitu. Ada juga orang yang masih, aduh, ini setelah aku tahu bakatku seperti ini, setelah tahu kekuatanku seperti ini, lalu diapain ya? Gitu. Lalu aku bisa melakukan apa dengan bakat dan kekuatan ini? Gitu. Salah Eh, satu yang bingung sebelumnya adalah saya. hmm, Mbak Ida bingung gimana sama hasil bakatnya? Iya, eh, di hasil talent mapping itu kalau di peta bakat ya Mbak Feni ya, Hmm, hmm, hmm. yang dominan merah itu kan ada di thinking ya. Nah, iya, Nah, yang namanya orang dominan thinking kan ya senengannya mikir gitu. iya betul. Kan sesuatu dipikir itu kan nggak selesai ya. Ada aja yang dipikirin ya. Jadi kalau Iya, kata orang disebutnya overthinking nih, gitu nggak sih Mbak? iya benar. Dan hasilnya ternyata overthinking. Nggak ngapa-ngapain, fisiknya rebahan aja, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, Terus yang itulah yang, dipikirin masa depan gitu ya Mbak Ida. iya bisa bisa tergantung dorongannya ya. Kalau dorongannya Hmm, futuristik kan mikirinnya masa depan. Kalau dorongannya konteks, iya, masa lalu gitu ya. lalu gitu kata orang. Oke. Nah, Mbak Ida, kalau sudah kan kita tahu nih diri kita, mungkin teman-teman yang di sini juga punya ya kesulitan yang sama. Contohnya kalau saya juga sempat tuh dapat hasil Thanos Mapping terus bingung, kok saya apa ada tipe kekuatannya, strength tipologinya itu seller, sedangkan saya merasa tidak bisa jualan gitu ya. Nah, itu lama itu untuk menerima bahwa sellernya bukan bagian jualan tapi bagian yang berbeda gitu ya. Nah itu agak lama. Terus di bawah tuh sempet tuh ada aktivitas yang dibilang writing. Sedangkan saya merasa saya nggak bisa nulis. Dulu suruh ngarang aja susah banget, lama banget gitu kan. Lama saya menguji coba beberapa hal yang saya rasa ini kok kayaknya bukan diri saya gitu. Tapi setelah saya uji, saya coba gitu, oh saya baru dapet gitu. Berarti saya ini di sini, oh itu di situ gitu ya. Dan itu sebuah proses gitu ya Mbak Ida ya. Ya, betul Mbak Feni. Jadi menerimanya butuh proses, memahaminya butuh proses, dan oh ternyata, nah ohnya itu juga butuh proses gitu ya. Betul, betul. Biar Nah, kita mungkin di siap teman-teman melakukan kita sesuatu. nih yang hadir hari ini mungkin ada yang mau berbagi gitu ya tentang setelah dapat talent mapping assessment itu apa sih yang dirasain udah dapat feedback gitu. Terus apa nih rasanya nih? Mungkin ada yang mau berbagi, boleh raise hand, boleh di chat. Ya, Silahkan. off cam pun boleh ya Mbak Feni ya, Boleh, boleh. kalau santai gitu ya. Santai aja kita di sini sambil ngobrol. Ini ruang aman buat kita semua gitu ya Mbak Ida. Betul. Mau bapak-bapak dulu mau enggak? Kak Erni nggak apa-apa Ah, kalau mau boleh deh. Oke, duluan. iya. Kak Wahyudi masih ini nih mengatur bimbelnya. Oh, mengatur bimbelnya. Iya, baik. Terima kasih Kak Feni atas kesempatannya dan senang rasanya ya Bu Ida bisa kembali berjumpa setelah biasa ya beberapa waktu lalu di kelas yang sebelumnya gitu ya. Iya, kalau tadi pertanyaannya apa yang dirasakan ketika mendapatkan hasil talent mapping? Yang pertama itu ada beberapa yang memang rasanya oh iya sesuai. Tapi yang paling kaget yang hasilnya itu yang kayak kayak Kak Feni itu Kak Feni seller ya apa? Mm-mm. Nah saya merasa jualan aja saya sama sekali nggak bisa gitu kan. Tapi kok bisa seperti ini gitu. Tapi Kalau dari nggak salah, situ pun sellernya Kak Erni itu malah nomor satu ya. nomor satu gitu kan. Apakah Oh, saya langsung harus berhenti dan jadi berjualan ini gitu kan? iya Apalagi benar. betul saya pada saat itu posisi
saya eh, aktivitasnya memimpin sesuatu lah. Bahkan bakat-bakat untuk jadi pemimpin tuh nggak rendah semua gitu di saya gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. sempat yang kayak bingung apa saya saat mengisi mungkin kurang jelas dan sebagainya gitu kan. Atau sayanya yang Apa, memang apa mengisinya ituan? gimana? Oh itu Nggak, ada Mbak Ya, Ismi. Mbak Ida apakah saya masuk. mengisinya memang kurang tepat atau gimana gitu. Dan ada lagi pertanyaan setelah itu, lalu setelah saya tahu bakat ini seperti ini, saya harus bagaimana? Apakah saya eh, mendalami yang tadi seller itu, atau sekarang saya posisinya mimpin berarti saya nggak cocok, berarti saya meninggalkan ini gitu. Ada rasa rasa seperti itu. Terus saya harus bagaimana itu cukup kayak butuh teman untuk diskusi sebetulnya gitu. Walaupun memang alhamdulillah kesempatan berikutnya saya bisa diskusi dengan Kak Feni, terus kemudian dengan Pak Darman. Akhirnya jadi tahu bahwa ya ada ternyata ya munculnya saya sebagai pemimpin itu tidak hanya dari yang bakat-bakat misalnya komannya atau apanya seperti itu sih. Tapi yang dirasakan bingung gitu. Nah, terus kalau ponakan saya juga setelah saya ajak ngobrol dapat hasil ini, terus aku harus ngapain? Dengan kelemahan yang kumiliki ini aku harus ngapain? Dengan kelebihan dan aku tidak menyadari bahwa kelebihanku ini itu harus ngapain. Itu sih, Bu. Kalau nggak Ya. salah di salah satu keponakannya kayak ini juga ada bakat komen, tapi Ya, justru yang dirasakan itu sebagai sesuatu yang mengganggu malah ya. mengganggu. Dia paling tingginya komen dan itu dia merasa itu yang paling mengganggu buat dia. Seperti itu. Ya. Gimana itu? Nah, seperti itulah yang dirasakan ya. Dan mungkin Oke, Ya. jangan sampai itu kan hak berharga gitu ya, Bu. Jadi kayak udah dapet, udah aja gitu. Sayang kan gitu kalau nggak betul. Ya makanya diadain selanjutnya, betul. self journey ini mungkin hadir untuk membantu itu ya Mbak Ida ya. Iya betul. Eh, dengan dengan rasa bingung itulah nanti jadi amunisi kita itu ya untuk melangkah lebih jauh lagi gitu. Ternyata kita butuh teman diskusi. Ternyata, tapi diskusi itu bukan cuman dengan orang lain ternyata ya. Kita juga Betul. perlu diskusi dengan diri Diri kita kita sendiri sendiri. gitu ya. Iya, aku Iya, jadi ingat kutipannya Mbak Ida tuh salah satunya gitu ya. Perjalanan ke dalam diri itu kan berlangsungnya seumur hidup. Kita tuh akan bertemu dengan versi baru dari diri kita sendiri di setiap musim kehidupan. Setiap musim berarti setiap fase gitu kan. Mulai dari fase kita kecil, lalu kita remaja, lalu kita kuliah, kerja, menikah. Nah, ternyata setiap fase itu punya perjalanan sendiri masing-masing gitu ya Mbak Ida ya. iya. ada ada tantangan tersendiri dan ada peran yang mungkin sebelumnya kita nggak pegang gitu ternyata harus dipegang gitu ya jadi istri misalnya kan dalam pernikahan kan oh ternyata sekarang saya jadi istri nah itu Atau yang laki-laki jadi suami gitu ya Mbak Ida ya. iya benar jangan jadi Kan nggak istri pernah semua diajarin loh jadi suami. Bener nggak nah Pak Wahyudi? Gitu. Oke. kalau jadi Nah, istri semua repot iya. Nah, kalau berkenan nih teman-teman, mungkin boleh ya menuliskan satu kata yang menggambarkan diri teman-teman di chat. Satu kata dari masa lalu, satu kata saat ini, satu kata untuk masa depan. Menggambarkan diri teman-teman di sini. Saya pasang itu ya, timernya 30 detik ya. bukan 1 menit ya 30 Bukan, 30 detik aja ya, kelamaan 1 menit. Kemana kok hilang? Aplikasinya hilang. Tar, tar. Ini dulu. Stop share dulu ya. Start. Oke, 30 detik dari sekarang. Sudah ya Udah? Baru satu nih ya yang nulis. Cupu, Mbak Ismi bilang. Cupu, itu masa kecil ya Mbak Ismi ya. Cupu berproses bersinar. Masya Allah. Pak Wahyudi, mudah stres, terlalu fokus. Pengen bisa multi kerjain macem-macem. Wah, time's up. Oke.
Kak Erni tidak pede, bersemangat dan ceria, bijaksana. Ah, Alhamdulillah, ternyata sudah berkembang. Saya nggak usah nulis ya, saya bacain aja. Bahagia, bingung, bermanfaat. Alhamdulillah. Yang penting ujungnya nih, masa depan yang diharapkan adalah sesuatu yang positif gitu ya Mbak Ida ya. Apa Iya, nih yang bisa Mbak Ida tanggepin dari eh, apa yang direfleksi dari teman-teman kita? iya. Dari tiga hal yang teman-teman sampaikan di sini, ternyata beda-beda ya kata-katanya. Betul. Manusia itu Ada, unik ya Mbak Ida, jadi nggak ada yang mungkin sama. ya, kok nggak satu aja semua gitu, bahagia, bahagia, bahagia. Nah, dari tiga kata ini aja sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan hikmah bahwa ternyata orang itu beda ya. Ternyata orang itu berubah. Ternyata orang itu tidak sama dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau kita berubah, sebenarnya mungkin yang ada yang kita nggak sadari gitu ya. Orang lain yang malah menyadari. Ada yang kita sadari, tapi orang lain nggak menyadari gitu. Kita merasa sudah berubah, tapi orang lain ngelihatnya tetap saja. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman untuk mengenal kembali diri. Ada delap, ad- sebentar, ada yang Bentar, saya share screen lagi. selamat datang Mbak, mana? Nah, Mbak Siti Nur Arifah. Alhamdulillah. Ini ponakannya Kak Erni nih, Mbak Sania. Oh, Mbak Sania. Ya. Tiga kata refleksi tadi membuat kita sadar gitu ya, bahwasanya orang itu berubah. Nah, di sini saya ingin menawarkan sebuah konsep untuk mengenali diri kita, karena ternyata diri kita berubah. Di sini ada 4 fase yang membentuk siklus. Jadi kita bisa mau mulai dari mana aja tuh bisa gitu ya. Saya sebut siklus pertama bukan berarti ini yang harus dilakukan pertama kali, tapi ini untuk memudahkan kita membahas 4 siklus ini. Yang pertama adalah fase awareness dan understanding. Di sini kita memulai mengenali diri kita memulai memahami saya itu siapa, peran saya apa, tempat saya di mana. Yang kedua, fase appreciation dan acceptance. Eh, kenapa berubah? Iya, bentar. Nggak pernah pakai yang ini jadi bingung. Maaf ya. Ya, jadi Hmm, hilang share screen-nya, Mbak ya, Feni. sebentar. Lagi di Di fase kedua, appreciation and acceptance itu kita belajar untuk lebih mengenali diri kita agar bisa menghargai diri kita. Karena beberapa bagian dari diri kita itu ya ada yang perlu ya ada yang perlu diterima, sesuatu yang mungkin sulit diterima itu harus diterima. Ada juga beberapa bagian yang kadang kita lupa untuk kita hargai. Kembali ke siklus saja, Mbak. Oke. Hmm. Ya, di fase appreciation dan acceptance ini tujuannya adalah biar kita bisa lebih menghargai diri dan menerima diri. Harusnya Harapannya, begitu. harapannya kita bisa lebih berdamai dengan diri kita gitu ya. Ya, Jangan jangan lagi menganggap diri kita musuh gitu.
Kayak saya tadi gitu ya Mbak Ida ya. Ya, Apa sih jadi seller benar. gitu ya? Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Fase acceptance-nya ya, Mbak Feni ya. Betul. Nah, yang ketiga itu fase growth and development. Kalau sudah di fase ini biasanya kita semangat nih melakukan sesuatu gitu. Karena kita ingin bertumbuh, kita ingin mendevelop diri kita. Nah, yang keempat ini fase managing barrier dan reflection. Hmm. Di fase ini kita harapannya akan mengenal diri kita dari di sisi yang lain gitu ya. Boleh dibilang sisi gelap diri kita gitu ya. Yang Iya. tanpa kita sadari ternyata yang menghambat kita untuk growth gitu, menghambat kita untuk bertumbuh itu ternyata bukan hanya orang lain gitu, tapi ya ada juga sisi diri kita. Dan ini kayaknya dari managing barrier ini sebenarnya juga kumpulan dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain ya, sehingga membentuk self kita yang bikin jadi seolah-olah ada barrier untuk melakukan produktivitas gitu ya Mbak Ida. Ya? Iya, betul. Dan tumpukan ini kan sesuatu yang tanpa sadar kita terima sejak kecil ya, Mbak Feni ya. Iya, kayak Jadi sering disalahin gitu ya Mbak Ida ya. ah, Begini salah, begitu salah, terus benernya kapan? kapan? Harusnya gimana biar benar? Nggak Heeh. ada yang ngajarin gitu kan? Iya, nggak ada yang ngajarin. Ya. Dan menariknya sebenarnya ketika kita mengenal bakat kita, kita mengenal kekuatan kita, ternyata kita bisa masuk di 4 fase ini, Mbak Feni. Hmm. Di 4 fase ini juga kita bisa mulai dari mana aja ya. Kayak misalnya tadi saya tidak menerima seller, berarti kan saya ada di fase 2 gitu ya. Terus ketika Ya, saya merasa sering disalahin, kemudian jadi apa suka menyalahkan diri sendiri gitu ya. Ah kayaknya kalau kayak gini tuh aku nggak bener deh, nggak mungkin deh bakalan bisa. Kayak gitu tuh udah masuk ke managing barrier-nya yang harus kita cari gitu ya. iya betul. Betul, Mbak Feni. Ketika kita sudah tahu tempat kita, kita tahu fase kita ada di mana, kita akan lebih mudah nih eh, menggunakan siklus ini buat pengembangan diri kita nih. Hmm. Mungkin biar biar sekarang kita jadi tahu semuanya dan kita bisa memilih mana fase yang pas buat kita. Mm, mm, mm. Kita bahas satu-satu. Oke. Ya, walaupun secara ringkas karena waktunya terbatas ya Mbak. Karena kalau kita bahas secara keseluruhan 18 self itu butuh 18 hari, betul nggak Mbak Ida? Iya benar. Jadi ini dibahas memang secara ringkas untuk kali ini jadi sebagai pembuka awal aja gitu ya Mbak Ida. Oke, silakan Mbak Ida. Pernah Karena kita coba menarik ya. nih di Ini ya. zona pertama awareness and understanding ini kan pintu pada saat kita menerima talent mapping ya sebenarnya ya. Iya benar. Heeh. Jadi ketika kita mengenal hasil tes talent mapping kita, kita kan diberi urutan bakat gitu ya, Hmm, diberi strength cluster maps, diberi juga potensi kekuatan. Dari situ kan kita, oh ternyata aku berharga ya gitu. hmm, Diharapkan itu adalah perasaan yang muncul gitu ya. Ketika ya, kita memahami bahwa, oh aku punya potensi seller nih, aku bisa melakukan sesuatu. Aku punya potensi strategis nih, aku bisa me, apa namanya? membuat beberapa alternatif perencanaan misalnya gitu ya. Ya, memikirkan bagaimana solusi masalah dari orang-orang di sekitarku gitu, memberi Iya, mereka solusi masalah. Apalagi kalau sudah bisa apa ya, membranding dirinya gitu ya, Mbak Feni ya, iya, kan membuat kita lebih lebih ini lagi, lebih percaya diri lagi gitu. Nah, diharapkan dengan
dengan apa ya, tes talent mapping ini kita bisa mulai dari fase pertama ini adalah awareness, kita sadar. Sadar diri ini bisa bisa macam-macam ya. Apapun yang kita dapatkan gitu ya, insight yang kita dapatkan tentang diri kita itu adalah awareness. Mm-mm. Misalnya, Mm. oh ternyata aku orang yang pendiam ya, gitu. Kata orang-orang aku pendiam dan aku merasa aku nggak suka ngomong juga sih, gitu. Nah itu awareness. Mm. Ketika apa yang kita rasakan sama dengan orang lain, biasanya itu akan memunculkan rasa bahagia gitu. Kita memahami diri kita dan orang lain approval gitu ya. Oh Mm, iya iya. benar gitu. Tapi yang agak susah tuh yang kita merasa enggak aku pendiam kok, kamu itu cerewet gitu. Itu agak Saya pendiam loh Mbak Ida. ah iya benar. Nah, itu benar Mbak Feni. Masukkan ke awareness ya. Yang kedua self concept itu bagaimana kita memandang diri kita. Ketika kita memandang diri kita seperti ini dan inginnya seperti itu lalu kita oh kayaknya aku harus begini biar seperti itu gitu. Itulah self concept. Ah, Sementara self image itu citra diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana orang lain memandang diri kita, itulah citra diri. hmm, Kalau self identitas itu adalah identitas diri. Identitas diri itu sesuatu yang harusnya ya, sesuatu yang tidak bisa kita ubah dan tidak menimbulkan rasa apa ya, perasaan lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. hmm. Contohnya. Saya Ah, perempuan. betul, saya perempuan. Berarti kan nggak harus saya merasa lebih baik daripada laki-laki gitu. Betul. Karena Ya. itu identitas diri kita. Saya orang Jawa. Ya, saya bukan orang Jawa bukan berarti lebih baik daripada Lebih orang Jawa baiknya. gitu ya. Ya, gitu. Oke, tapi kadang-kadang kalau ngelihat artinya, jadi kayak bedanya tipis-tipis ya Mbak Ida ya. Jadi emang perlu didalami lagi setiap self-nya di awareness and understanding ini kan. Ya, makanya butuh refleksi diri ya. Betul. Kalau kalau kita kan kita pernah ya Mbak Feni ya membahas ini satu persatu ya, satu hari satu satu satu. Iya, Situ baru kelihatan perbedaannya yang sedikit itu. betul. Jadi ternyata banyak hal yang eh, tipis tapi kalau kita refleksi lebih dalam baru baru berasa oh bedanya di sini sampai akhirnya nanti self identity-nya itu menjadi lebih jelas gitu ya. Karena Ya, tidak terpengaruh dengan orang lain. ya. Dan ketika kita sudah memahami empat ini, maka awareness dan understanding kita akan insya Allah akan lebih meningkat. Dan itu akan menjadi pondasi buat kita untuk bergerak ke fase yang selanjutnya. Di fase yang kedua, kita berada di di fase appreciation dan acceptance. Disinilah kita melihat diri kita lebih dalam agar kita bisa mengapresiasi diri kita gitu ya. Menganggap bahwa diri kita itu berharga. Ya karena memang kita berharga. Hmm. Self worth ini saya sebut martabat diri karena sebenarnya self worth ini tidak terkait dengan hal lain gitu ya. Tidak terkait dengan bahwa kita pinter, tidak terkait dengan kita begitu produktif gitu. Self worth ini harus ada di kita. Kayak apa tuh contohnya ya Mbak ya? Ah, contohnya begini Mbak Feni. Hmm. Kita kita dulu waktu kecil ya, kita sebagai anak
kita suka dipuji ya sama orang tua kalau misalnya melakukan suatu kebaikan gitu ya. Misalnya nyapunya bersih gitu. Ah, anakku pinter nyapu gitu ya. Hmm, Nah, perasaan dicintai karena kita bisa melakukan sesuatu itu berbeda dengan self worth. Kalau self worth hmm, itu ya aku yakin dicintai orang tuaku karena aku anaknya. hmm. Oke, oke. Dan setiap anak harus harus memiliki perasaan seperti itu kepada orang tuanya. Jadi rasa berharga dirinya itu justru datang dari dalam karena yakin tentang dirinya ya, Ya bukan karena ya? dirinya apa adanya gitu. Iya, maksudnya jadi kayak tadi identitasnya udah jelas gitu kan, Nah, walaupun sebenarnya tidak saling berkaitan ya. tidak. Jadi Mm-mm. kayak ini semacam bagian-bagian dari diri kita gitu. Mm-mm. Tidak berkaitan tapi bisa merasakan gitu. Oke. Ketika self worth ini nggak ada, anak merasa orang tua aku mau mencintai aku karena aku aku kaya aja gitu. Misalnya ketika dia besar gitu ya. Hmm. Dulu waktu kecil aku nggak dicintai gitu. Hmm. Itu tentunya melukai self worth dia gitu. Hmm. Iya, iya. Makanya banyak yang kalau sudah dewasa kadang-kadang maunya menjauh dari orang tuanya. Karena mungkin ada trauma masa kecil gitu ya Mbak Ida. Sehingga Iya, self-worth-nya jadi terganggu gitu. iya, melukai self worth. Dan tentunya kita sebagai orang yang sudah dewasa nggak boleh gitu ya. Ya, Iya, ya kan kita juga orang tua. Ntar anak kita gitu juga. karena akhirnya kita akan jadi orang tua juga. Betul. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand ya atau di kolom chat gitu boleh. Jadi kita santai aja di sini kayak kita ngobrol ada hal yang teman-teman rasanya ada yang mau ditanyakan karena belum paham, boleh langsung dituliskan di chat nanti kita langsung bahas di sini. Gitu ya Mbak Ida ya. Iya, betul. Betul. Mm-mm. Jadi Biar nggak nggak harus nunggu sampai selesai banget ketika di setiap satu bagian ini ada yang ingin ditanyakan tiba-tiba terlintas gitu ya boleh langsung ditanyakan. Boleh dilanjut lagi Mbak Ida? ya, biar santai gitu ya, dua arah ya, Mbak Feni ya. Ya, Betul. oke. Yang kedua adalah self acceptance, penerimaan diri. Seperti tadi ya, banyak hal yang butuh proses untuk kita terima gitu ya. Contohnya Mm, kekuatan seller aja butuh proses ya untuk betul. menerimanya. Nah, Tapi sebenarnya kalau self acceptance ini ada kaitannya nggak sih dengan bakat gitu Mbak Ida? gimana tuh Mbak Feni? Ya maksudnya ada bakat yang mendukung nggak untuk kita lebih mudah menerima diri gitu? Bisa, bisa. Jadi atau malah ini Mbak Feni, bagaimana kita apa ya, memanfaatkan bakat kita agar kita bisa self acceptance ini. Hmm. Aku masih belum kebayang loh contohnya. Boleh nggak kira-kira Mbak Ida ngasih contoh? Eh, ini Mbak Muri Iya, masuk lagi. iya keluar mungkin ya Mbak Muri tadi. Sempat keluar kali tadi. Mungkin yang paling mudah Mm-mm. self acceptance ini terkait dengan bakat connectedness ya. Oh, oke. Ya, dengan punya bakat connectedness kita akan dipermudah untuk melakukan penerimaan diri ini. Karena orang connectedness kan mudah mudah menerima segala sesuatu, mudah mengambil hikmah gitu kan. Ya terima aja dulu lah istilahnya gitu ya. Kan Iya, everything happens for a reason. iya benar. Tapi Oh, ternyata makanya gitu kalau ya. dipikir-pikir kan bakat intellection pun bisa ya Mm-mm. dimanfaatkan untuk self acceptance ini. Karena dia mampu berpikir mendalam gitu ya Mbak Ida. Asal Iya, jangan salah arah gitu ya.
Ha, apapun apapun bakat kalau salah arahkan ya berbahaya. Oke. Oke, kita lanjut. Self esteem. Self esteem ini ya perasaan berharga dalam diri ini. Ini yang membuat kita lebih percaya diri gitu ya. Hmm. Ketika ketika kita ada tantangan, ketika ada sesuatu yang harus kita hadapi, kita merasa bisa menghadapi itu namanya self esteem. Hmm. Kayaknya bisa nih kalau ujiannya kayak gitu gitu. Hmm. Oke. Kayak ditantang Sementara gini ya Mbak Ida ya. Bikin webinar Mbak Ida. ah, oh iya deh. Kalau self esteemnya lagi turun kan, aduh, kayaknya berat ya. Bisa deh. Nah, Gitu ya. lanjut ya. Oke, lanjut Mbak. Self selanjutnya adalah self confidence. Nah, berbeda dengan self esteem ya. Walaupun mungkin dalam bahasa Indonesia agak mirip ya. Harga diri dan kepercayaan diri. Kok mirip ya? Mm-mm. Self confidence ini seperti deposito, Mbak Feni. Jadi kita Hmm. tabung dari keberhasilan-keberhasilan kita sejak kecil gitu ya. Kita berhasil apa, self confidence kita naik. Kita berhasil apa, self confidence kita naik gitu. Hmm. Bedanya dengan self esteem tadi jadi apa? Kita Berbeda merasa dengan berharga karena kita berhasil gitu. Kalau yang ini dari yang berhasil tadi ditabung sehingga nanti ke depannya ketika ada sesuatu, oh pasti aku bisa gitu. ya. Oke. Jadi self confidence itu bukan sesuatu yang bisa tiba-tiba berubah gitu. Hmm. Eh, iya, lanjut. Kayak kayak orang ya yang percaya diri, orang itu percaya diri loh gitu ya. Kita kenal Hmm. dia sebagai orang yang percaya diri ya, itu self confidence-nya gitu. Ya, kata Bu Ismi, kayak mirip-mirip ya satu sama lainnya, Betty gitu. Beda Iya, tipis, iya sih. benar. Oh, makanya perlu direnungkannya pelan-pelan. Iya, saya waktu itu merenungkan ini tuh ada yang 1 hari, ada yang 2 hari gitu ya. Gak langsung gitu kan, sampai Iya. bingung dulu apa ini. Kita Tapi ya itu sama-sama bukan semuanya orang berproses empati dan kuat ya, Mbak Feni ya. kenapa? Kita kita berdua sama-sama bukan orang empati kuat. Iya, Saya empatinya nggak tahu cukup tuh aja kalau lah ya. orang empati yang kuat itu mungkin lebih mudah kali ya Ya memahami. gimana Kak Erni, Bu Ismi? Oh, oh iya ya, Mbak Ismi empati kuat. Hat. Kalau Kak Erni kuat ini Ah, Kuat empatinya. empatinya, iya. Waktu waktu bikin apa? Kita melakukan perjalanan 18 hari itu berasa banget ya Kak Erni ya. Iya, iya. Betul, kerasa lah lapis demi lapis kayak terbuka gitu lah. Lebih memahami. Jadi kalau saya lama, Kak Erni itu agak lebih cepat sebenarnya dari saya. Tapi ya itu tetap harus dikelola juga empati itu. Akhirnya jangan sampai habis ke diri sendiri juga gitu itu. Empatinya kuat itu juga harus diimbangi juga gitu. Kalau Iya. kayak hmm. Bu ya Ismi soalnya empatinya kuning ya lumayan lah ya dibanding saya yang abu-abu. Mbak Feni Oh iya, mempelajari pakai analytical kan ya. kenapa? Mempelajari empati pakai analytical gitu ya. Dilihat pola. Nah kan, balik lagi. Dilihat polanya. Ya, emang agak berbeda. Jadi self esteem ini lebih lebih fluktuatif gitu ya. Mm-mm, Karena mm-mm. dibandingkannya tuh dengan tantangan yang sedang kita hadapi gitu. Hmm, Sementara yang terakhir adalah self compassion, kasih sayang diri. Nah, ini self yang penting ketika kita terpuruk gitu. Kita melakukan suatu kesalahan,
ada kegagalan. Kadang kita lebih mudah menghibur orang lain yang sedang terpuruk gitu daripada diri kita. Betul. Hmm, Kita merasa orang lain tuh lebih layak untuk dihibur daripada diri kita. Nah, hmm, ternyata tidak. Yang bisa paling menyakiti diri kita saat kita gagal ya diri kita. iya, betul sih. Kadang Hmm. memang harus memeluk diri kita sendiri gitu ya, Mbak Ida ya. Kamu tuh Ya. baik-baik saja dalam Hmm. kondisi apapun, gitu nggak sih, Mbak Ida? Kamu nggak apa-apa kok sedih gitu. Iya, Kamu nggak apa kecewa. Wajar kok kalau kamu marah sekarang. iya, Kalau kita kan maunya ah gitu aja marah gitu kan. Nah, kelima self ini jika kita kenali kembali, kita kuatkan, maka appreciation dan acceptance yang ada dalam diri kita insya Allah juga akan meningkat. hmm, Jadi kita sudah menyadari diri kita memahami diri kita, lalu kita lanjutkan dengan mengapresiasi diri kita dan menerima sisi-sisi yang mungkin sulit diterima oleh diri kita, akan membuat kita lebih tenang gitu ya, lebih damai. Kalau menjaga hubungan baik dengan orang lain aja penting ya, dengan betul, suami, dengan anak. Menjaga hubungan baik dengan diri sendiri itu juga tidak kalah penting. Di fase ketiga, nah ini nih, nah, biasanya bentar. Nah, orang semangat untuk langsung ke sini. lebih enak soalnya Mbak Ida tahu bakat, terus ah asik nih kalau kita bisa ngembangin bakat gitu kan, karena di Tanas Mapping kan kalau udah ada talent harus butuh tiga lagi katanya kan, attitude, skill, sama knowledge. Jadi semangat tuh untuk apa namanya mengembangkan diri gitu ya Mbak Ida. Ya, betul. Ketika kita sudah tahu bakat, tambah ini berarti butuh knowledge gini 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 gini. Butuh skill Mm-mm. gini gini gini, lalu grow up gini 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 gitu kan. Ya. Ya. Apalagi kayak saya yang punya learner gitu ya Mbak Ida. Ya kayak tadi penasaran kenapa seller saya tinggi, ya udah uji coba aja langsung gitu kan, belajar jualan, ikutan komunitas apa digital marketing gitu kan, terus ikut lagi kelas menulis coba ya. Hanya untuk membuktikan itu benar apa enggak sih. Nah, ya, tapi memang proses belajar itu pasti akan bermanfaat ya, Mbak Feni, buat diri kita. Betul, Cuman ketika kita bisa memframingnya, kita bisa punya arahnya, ya insya Allah akan lebih powerful gitu. Nah, di fase ketiga ini, semoga teman-teman bisa terbantu untuk lebih powerful lagi dalam bertumbuh. Bisa dimulai dari mengenali self control. Yang disiapin yang mana aja, Pak? Yang itu aja, yang ada aja sekarang. Mute dulu. Kita bisa mulai mengenali self control kita. Self control ini eh kalau self esteem kan tadi berkaitan dengan tantangan gitu ya. Kalau self hmm. control ini berkaitan dengan godaan, Mbak Feni. Godaan apa tuh Iya. contohnya kayak gimana deh. Nah, contohnya nih, kita lagi diet gitu ya. Temen nyodorin brownies gitu. Ah, ini self control saya lagi diuji nih. Oh gitu. Enak loh brownies tuh. Kapan lagi Apakah dapat. apakah brownies ini akan merusak diet saya? Gitu. Mungkin kalau tipe yang nggak enakan dan modelnya fleksibel, ya nggak apa-apa lah. Sekali-kali, terus-terusan ya. Sekali di sini, sekali di sana, sekali di Iya. situ. Gitu ya.
Self controlnya tergantung bagaimana orang lain. Kalau Kata Mbak Ismi kata kalau beli Bimbo ya. mungkin lebih lebih kuat kontrolnya. Kalau dikasih kontrolnya bubar. Ya, self control ini ketika nah menariknya ini seperti otot kan ya. Kalau Tuh. dilatih makin kuat gitu. Kalau tidak dilatih ya tidak akan kuat. Self control, self discipline, self regulation, self efficacy dan puncaknya adalah self actualization gitu ya. Aktualisasi diri kita. Eh, kalau kalau ini udah kelihatan bedanya ya, nggak perlu dijelasin ya. Ada kaitannya nggak Mbak Ida, self disiplin dengan bakat disiplin? Self disiplin dengan bakat disiplin. Mm-mm. Mungkin orang yang berbakat disiplin kuat akan lebih mudah nih membangun self disiplinnya. Tapi orang Hmm, dengan bakat disiplin lemah bisa memanfaatkan bakat-bakat lain untuk menguatkan berdisiplin. self disiplinnya. Oke, jadi kayak orang connectedness misalnya disiplinnya lemah, makanya yang dilihat kalau aku bisa lebih disiplin, nanti aku bisa dapat hikmahnya apa gitu ya. Oh ya benar. Ah, jadi hikmah itu akan menguatkan dia untuk melakukan habit baik yang sedang dibangun gitu ya misalnya. Kalau Nah, aku di nggak situ, olahraga sekarang, nanti uh-uh. tua aku merepotkan orang lain gitu kan. Ya, itu Lebih futuristik baik. nggak sih? Ya, itu futuristik ya. Kalau self, bedanya disiplin dengan regulation. Ah, kalau disiplin itu terkait membangun habit gitu ya, habit baik gitu ya. Mm-mm. Olahraga, terus belajar gitu. Kalau kita belajar itu kan butuh butuh menyiapkan waktu untuk waktu tersendiri ya, khusus Mm-mm. belajar gitu. Kalau Ya, regulation ini terkait dengan ini Mbak Feni, nilai, nilai angka gitu atau nilai value? value, Nah, value, nilai value yang kayak diri. gimana contohnya coba? Ya, contohnya gini-gini. Maaf ya, contohnya agak ekstrim mungkin ya. Mhm. Orang yang berzina misalnya, Mhm. itu bukan karena self disiplinnya lemah, tapi karena self regulationnya lemah. Hmm. Bukan karena dia nggak disiplin, tapi karena dia tidak bisa meregulasi dirinya. Terhadap nilai-nilai tertentu gitu ya, yang Iya. harusnya dia yakini. Mbak Ida ada yang bertanya nih. Oh ya, Eh, silahkan Pak. Pertama Pak Wahyudi dulu ya. Dia menanyakan tentang self control. Kalau misalnya nggak bales chat karena sedang marah, itu masuk self control nggak ya? Nah, masuk self control nggak ya? Kalau nggak balas chat karena lagi marah. Kira-kira kalau dia balas chat, akibatnya apa ya? Pak Wahyudi boleh open mic ya, atau Ya, nggak di silakan chat Kak Mas. silakan. Sambil nunggu Mbak Ida. Nah, oke Hmm. silakan Pak Wahyudi. Iya, biasanya kalau kita chat sambil apa ada emosi gitu ya, panjang gitu kan, bertubi-tubi gitu. Nah itu, Berondong gitu ya, di ya berondong. diberondong. Kalau tidak segera dibalas tuh artinya ini ya, butuh waktu untuk mencerna kah atau gimana? Maksud saya ketika kita dapet chat, chatting lah misalnya, terus Mm-mm. eh, kita kondisinya dalam kondisi marah gitu. Nah, kondisi marah ini kadang eh, pengen meluapkan ini ya isi pikiran isi hati gitu kan.
misalnya cenderung mengoreksi kesalahan orang yang kita ajak bicara chat gitu kan. Nah, jadi kan kita ya dampaknya nanti jadi berantem ini online. Oh iya benar-benar. Ya, itu masuk self control itu. Jadi Masuk ya berarti. uh, kita menahan diri dari godaan syaitan yang membisik-bisik kita untuk Kalau dengan yang ini self regulationnya ini masuk juga nggak yang tadi kasus tadi itu? Nah, Ada itu nilai kalau tertentu kali ya yang dipegang Pak Wahyudi kali. gimana Mbak Mbak Ida. Feni? Misalnya eh, nggak mau bales, apa ada nilai atau value tertentu yang dipegang oleh Pak Wahyudi kan? Misalnya kalau aku bales ini nanti bakalan berantem padahal masih saudara, akhirnya jadi renggang. Itu kan ada sebuah nilai yang dipegang gitu ya Mbak Ida ya. Ya, Kalau jangan-jangan bisa mikir gitu berarti kami bisa malah ngontrol Bu ya. putus gitu ya. Ya, mengontrol diri, tapi juga Ah, karena punya regulasi diri juga gitu kan. oke, oke. Ya, betul. Iya, iya, iya. Kalau Eh, ya terkait dengan silaturahmi gitu misalnya ya, jangan sampailah mm-mm, silaturahmi putus gara-gara kayak gini. Itu Oke, masuknya oke. lebih deep lagi ke self regulation gitu. mm-mm. Oke. Siap. Cukup Pak Oke. Wahidi atau ada lagi mau ditanyain? Ya nanti Bu menyusul lagi nanti. Oke, nyusul lagi. Oke, ini Terima ada kasih. satu lagi nih. Mbak Sania mau open mic atau mau dibacain aja chatnya? Oke, saya bacain dulu ya chatnya. Nanti kalau itu silakan ditanggapi. Jadi Ya, Mbak Sania ini bilang, pagi kakak-kakak, maaf kalau agak keluar materi. Sebenarnya wajar nggak sih? Kayak bakat yang kita miliki itu jadi prioritas kesekian. Sedangkan saat ini kita dituntut untuk bekerja di perusahaan yang dalam standar sosial itu memang dianggap stabil, yang bisa memenuhi kebutuhan kita di kondisi ekonomi saat ini. Sedangkan kita merasa percaya diri di hal-hal yang dianggap tidak menjamin kesejahteraan kita dan tantangannya lebih besar. Dampaknya, jadi saya cukup ragu dan sulit untuk melangkah karena sebetulnya ingin mencoba untuk mengerjakan semuanya bersamaan. Dan untuk membangun habit dan self discipline itu jadi struggle. Terima kasih. iya. Membangun habit dan disiplin itu memang struggle bagi banyak orang kok, Mbak Sania. Jadi Ya, tenang aja, banyak temannya. mungkin yang pertama yang ditanyain gini nih. Dia punya Hmm. bakat nih, Hmm. tapi bakatnya ini belum bisa diterapkan di eh, tuntutan pekerjaannya di perusahaan gitu ya. Nah, perusahaannya ini udah stabil nih. Jadi pasti orang menganggap, wah keren nih bisa kerja di sana gitu kan. Dan itu juga memberikan penghasilan buat Mbak Sania. Nah, padahal dia punya value yang mempercayai bahwa hal yang begitu tuh nggak terlalu menjamin kesejahteraan. Dia mempercayai sesuatu yang dianggap tidak menjamin kesejahteraan kita. Contoh deh, contoh misalnya apa ya? Contohnya ya, mesti Mbak Sania soalnya yang ngomong ya, supaya Iya. cocok gitu Ya, kan. Contohnya yang gimana Mbak jelas kondisinya? waktunya Ya, habis untuk bekerja gitu ya. Ade Sasa Mm-mm. boleh campein aja dek. Kenapa bilang silahkan. Maaf manggil Ade. Oh, oke, Kak Dunia. oke. Open mic deh. Ya Iya. silahkan. Kan. Nah, sebetulnya sih belum bekerja ya, tapi lagi proses mencari pekerjaan. Jadi Mm. emang dituntutnya untuk kalau misalkan kamu bekerja di sini, kamu bakal bahagia, kamu bakal punya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gitu loh. Terus, tapi di sisi lain, mungkin sebenarnya di perusahaan itu tuh masih bisa memberikan kita ruang buat berkarya dan sebagainya. Ya, Mm-mm. cuman kan bebannya beda sama tujuannya beda kan. Kalau misalkan di sana Ya. cuman buat penghargaan atau mungkin untuk karyawannya biar happy aja, tapi kan aktualisasinya beda gitu ya. Jadi sebenarnya lebih suka
misalkan sesuatu yang lebih ke art dan lain-lain. Tapi karena anggapan orang tua di sekarang itu emang kalau itu tuh nggak stabil untuk menghasilkan penghasilan gitu kan. Terus juga tantangannya lebih abstrak lagi daripada kalau misalkan harus bekerja di perusahaan yang emang misalkan pendapatannya tetap untuk per bulannya kayak gitu. Gitu Hmm. sih. Kalau boleh tahu bakat yang dimaksud Sania ini apa? Nah, sebetulnya aku masih karena banyak, jadi agak bingung gitu ya. Jadi kayak banyak istilahnya kalau pohon itu kayak banyak cabangnya gitu loh. Jadi Hmm. ada kebingungan untuk memilih yang mana nih. Jadi ketika melihat itu tuh banyak, jadi dirinya itu nggak mulai-mulai buat disiplin, buat bangun habit untuk eh, memilih salah satu dari cabang itu pun kayak agak sulit karena ketarik sama yang lain kayak oh kamu harus disiplin di sini tapi aku juga pengen ngajar yang ini jadi kayak bingung gitu. Iya, iya. Memang ini ya, kalau pilihannya banyak itu lebih susah daripada orang yang pilihannya sedikit gitu ya. Tapi Iya. harusnya itu jadi sumber rasa syukur kita ya. Alhamdulillah pilihannya banyak gitu. Mungkin bisa ngobrol lebih lanjut kali ya, Kak Feni ya. Ya, Biar mungkin kita di luar bantu. dari sesi ini kali ya, karena memang eh, perlu lihat bakat-bakatnya Mbak Sania lagi nih, sambil saya cari ya intinya. Lebih personal lagi gitu ya. Betul, betul. Nanti kita bantu memilih aktivitas yang sebenarnya kalau kita kita ngomongin aktivitas gitu ya. Hmm. Aktivitas itu aktivitas yang banyak itu sebenarnya yang penting itu sedikit kok. Hmm. Aktivitasnya banyak, tapi yang penting sedikit. Nah, itu sempat tadi bikin set mikir dulu saya Mbak Ida. Jadi pandai-pandailah memilih aktivitas yang penting agar waktu kita nggak habis, tenaga kita nggak habis gitu ya, pikiran kita nggak habis tanpa arah. Hmm. Mungkin aktivitasnya Mbak Sania ini sebenarnya semuanya produktif gitu ya Mbak Sania ya. Cuma nggak didukung sama orang tua, dianggapnya kalau ini mungkin pekerjaan yang berkaitan dengan art, sesuatu yang freelance itu kan seolah-olah dianggap tidak apa namanya tidak stabil sebagai penghasilan gitulah. Padahal sekali dapat gede tuh biasanya ya. Hmm. Boleh, boleh. Tapi Nanti kita eh, ngobrol-ngobrol aja, eh, boleh. Sania. Betul. Nah, Oke, baik Kak, terima kasih banyak. sama-sama. Semoga Nah, Mbak Muri kenapa nih kesentil apa nih? Ayo open mic. yang perlu kita sadari adalah eh memang ada orang-orang yang saat dia sibuk, dia bahagia gitu ya. Saat dia nggak punya kesibukan, hidupnya terasa seolah-olah kosong. Ah, iya, itu jangan nyindir saya Mungkin sebagai achiever ya. ya, karena ini ternyata bakat juga kan. Betul. Nah, ketika kita tahu bahwa kita bahagia saat kita sibuk, gitu ya, kita jangan memaksakan diri untuk tidak sibuk, gitu. Hmm. Tapi kalau Balik ada hal lagi, lain yang lebih penting pentingnya gimana Mbak mengenal Ida? diri kan ya, Mbak Feni ya. Iya, kan ada hal lain yang lebih penting, maka achievernya diturunin gitu, boleh kan? Boleh, boleh. Karena bagaimanapun waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, ya, Hmm, energi kita juga terbatas gitu. ya. Ketika kita sibuk terus yang penting malah keteteran, nah Mm-mm. itu kan perlu mengatur strategi untuk itu kan. Betul, betul.
Oke. Mau dengan dilanjut ke mengesampingkan zona berikutnya, Mbak Ida? oke. Selamat Zona datang berikutnya Kak itu Eka. managing barrier ya. Kalau saya paling suka nih di zona ini. Karena yang paling nendang ke saya. Saking nendang, aduh ketendang. Ih, ini lagi nih. Ntar saya stop share dulu biar bisa pindah. Ya Allah. Iya, setuju Oke, ya. Iya ya, masalahnya waktu dan energi. Betul. betul. Karena waktu kita nggak bisa ya sehari 30 jam gitu ya. Semua orang dapatnya 24 jam sehari. Hmm, betul. Dan itu yang saya rasakan ketika jadi kepala sekolah kemudian merasa waktu 24 jam kok nggak cukup ya. Oh, boleh gak aku minta 30 jam ya Allah gitu. Putusannya ya udahlah nggak usah lah. Aduh ini nggak bisa digedein lagi gimana ya? Segini nggak apa-apa lah ya, cukup lah ya. Gak apa-apa. Di saya cukup. Semoga di teman-teman juga cukup. Tapi apa yang Kak Feni lakukan itu sudah sangat tepat Kak Feni. Jadi ketika kita merasa terlalu sibuk, waktu kita habis, yang dikurangi pertama apa? Peran. Ketika Tuh. peran sudah dikurangi itu yang lain-lain jadi terasa tiba-tiba longgar gitu. Iya, kata Mbak Sania setuju masalahnya untuk waktu dan energi terbatas ya. Ya. Bakatnya banyak, bakat cuma 34 Mbak Muri. Banyak merahnya maksudnya Kak Feni. 34 Bakatnya cuma itu tiga yang puluh tiga empat. puluh gitu. Hmm. Yang merah 30 gitu ya. Ah. Tapi Oke, yang kita penting lanjut sebetulnya ke sedikitnya. Oke. fase yang keempat. Fase yang tantangannya luar biasa nih kalau kalau dikulik ya. Tuh. Di fase managing barrier dan reflection ini, kita mengenal empat self. Empat self yang menyusun diri kita ini luar biasa challenging ya. Karena bisa bisa membuat hidup kita nggak nyaman gitu. Bisa membuat kita nggak percaya diri. Bisa membuat kita merasa nggak berharga. Bisa membuat kita merasa, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku remahan rengginang gitu. Padahal remahan rengginang juga enak loh. Iya, benar. Merasa remahan rengginang, taunya remahan monde gitu. Naik Anak kelas, zaman naik kelas. sekarang nggak relate ya, Feni. Apa? Maaf, maaf. Lanjut, lanjut. Nah, mengelola hambatan dan melakukan refleksi ini bisa kita mulai dengan self-doubt. Ada sebagian orang yang terganggu dengan rasa ragu. Terganggunya lumayan ini ya, serius ya. Hmm. Mau ini ragu, mau gitu ragu. Ah, itu self-doubt. Sementara self-blame itu menyalahkan diri sendiri. Di saat menyusun buku ini tuh saya waktu searching tentang self blame, memahami tentang self blame tuh satu hal yang saya sadari bahwa self blame saya terlalu rendah. Ternyata itu bisa menghambat produktivitas. Karena nggak pernah menyalahkan diri, malah justru mengganggu gitu ya Mbak Ida ya. Iya, jadi nggak merasa bersalah gitu Mbak Feni. Ketika Mm-mm. ditawarkan untuk berkontribusi, silahkan yang mau jadi panitia gitu misalnya ya. Ya, saya nggak Mm. merasa bersalah untuk tidak angkat tangan gitu. Ya, yang lain juga banyak lah yang mau jadi panitia, biarin. Kayaknya prinsipnya Mbak Ida itu gini, kalau ada yang lain kenapa harus aku gitu ya. Oh, kalau ada yang lain kenapa harus aku gitu ya? Kalau yang terakhir nggak sama sekali nggak ada orang gitu, ya kan yang lain juga nggak mau, aku juga nggak mau sama kan, nggak apa-apa gitu.
Dan ini bukan berarti jadi percaya diri ya. Tidak menyalahkan diri itu tidak ada korelasinya ternyata dengan percaya diri. Bukan berarti saya percaya diri gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Hanya tidak menyalahkan diri sendiri itu aja. Sementara sebagian orang mungkin sering merasa, eh, aduh, aduh, kenapa kalian lihat aku kenapa gitu ya? Ada yang salah Hmm. ya gitu. Padahal orang lain juga nggak ngapa-ngapain ya. Oh, ya, ya. Kayak orang yang sering menyalahkan diri seperti itu. Hmm. Kalau self sabotage ini dosisnya agak meningkat ini ya. Jadi ini bisa membuat kita menghalangi diri kita dari keberhasilan gitu ya. Kita sudah merencanakan begini, 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 tapi ternyata ya diri sendiri malah menghalangi kita dari keberhasilan gitu. Itu self sabotage. Masih agak ini, Mbak Ida, uh, masih perlu mikir dalam. Contoh real deh. Contoh real. Self sabotage ini sesuatu yang nggak kita sadari, Mbak Feni. Jadi tanpa sadar kita melakukan gitu. Contohnya ya, Hmm, 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 ada contoh. ada seorang anak yang Hmm. orang tuanya bercerai gitu ya. Oh, Oh, terus nanti dia jadi nggak saya percaya gitu. saya nggak mau tuh nikah terus bercerai gitu. Akhirnya dia nggak nikah. Jadi Hmm. karena itu dia nggak nikah, itu self sabotage. Atau dia menikah, tapi tanpa sadar dia menuju ke perceraian. Tanpa sadar dia akhirnya mengikuti apa yang terjadi di antara orang tuanya itu gitu ya. Iya, Hmm. saya pernah dapat kisah dari seorang teman gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi ibunya itu senang banget bersih-bersih, Mbak Kak Feni. Hmm. Rumahnya memang selalu bersih. Terus hingga di suatu titik gitu ya, dia sadar bahwa kalau dia lagi marah, dia lagi ada masalah dengan suaminya, dia bersih-bersih gitu. Oh ya. Jadi bukan menyelesaikan masalahnya dengan suaminya, gitu. Hmm. Bersih-bersih itulah dia hilang marahnya gitu. Ya, betul. Bersih-bersih membuat membuat kemarahannya itu seolah tersalurkan gitu. Tapi masalah kan tetap ada kan ya. Tetap Kalau kebayang sih kalau lagi diselesaikan. marah bersih-bersih tuh nyikatnya keras tuh, Baida. Iya benar. Hingga di suatu titik itu dia merasa, loh, kok aku kayak ibuku ya, gitu. Hmm. Dia meniru tanpa sadar. Ya, ya, ya. Ya hampir bercerai kan. Mhm. Terus dia konsultasi ternyata gitu. Jadi kita menuju ke sesuatu yang kita takutkan gitu. Tapi Mhm. tanpa sadar. Itulah self sabotage. Tersabotase oleh sesuatu yang kita sebenarnya nggak mau gitu ya. Iya, menirunya tanpa sadar. Iya, benar, Mbak Ismi. Menirunya tanpa sadar. Yang namanya self sabotage itu tanpa sadar. Yang perlu diubah apanya? Polanya. Yang dilakukan pertama kali sadari dulu. Betul. Yang diperlukan sadar. Kalau udah sadar baru bisa mikir selanjutnya gitu ya Mbak Ida ya. Iya, betul. Kalau sesuatu itu kita lakukan tanpa sadar kan nggak bisa dikelola ya. Iya betul. Ini kata Kak Eri, semakin menolak, nggak mau malah semakin melekat. Nah iya bener. Nah, benar. Iya. Mm-mm. Jadi makin makin kuat gitu. Secara Hmm. tidak langsung mengafirmasi diri sendiri. Ya, makin Gimana tuh? kepikiran terus ya, jadi makin melekat ya.
Makin dipikirin ya padahal jadi. Iya, iya. Semakin ditakuti, tapi Tapi dipikir malah terus, jadi masuk ke bawah sadar dong, pikiran bawah sadar. Akhirnya tanpa sadar, iya begitu, keluar dengan sendirinya ya. Betul, betul, betul. ya itulah self sabotage. Itu Nah, Mbak nih Mbak Puri Ida. chat apa tadi, Mbak Feni? Mbak Muri chatnya secara Eh, tidak langsung mengafirmasi diri sendiri ya. Ya, tuh. Yang tadi self sabotage tadi kan kita mau menolak tapi jadi dipikirin melulu kan. Jadi seolah-olah eh, secara tidak langsung tuh mengafirmasi diri sendiri kita akan begitu gitu. Gitu ya Mbak Muri ya? oh ya, benar. Benar Kak Feni. Gitu. Ya, Mm-mm. saya kalau bahas ini agak deg-degan sih. Menyentuh terdalam orang soalnya. Benar. Barrier-barrier orang. Saya sendiri mengalami ini self sabotage ini kan Kak Feni. Hmm. Jadi Oh gitu. iya, ya saya memblok kemungkinan untuk bertumbuh itu ya. Mm-mm. Ya, disuruh bikin kelas, males gitu kan. Ah, enggak deh gitu. Kebayang repotnya ya Mbak Ida ya. Ya, Ya, mm-mm. betul. Kadang gitu, saat dikasih tantangan ngerasa kayak, ah, kayaknya nggak bisa deh gitu. Apalagi sekarang suka ada rasa gini, ah, boleh dong milih apa yang kita mau gitu. Sekarang gitu Ah, kan. ya benar. Mm-mm. Itu Barusan aja dapat lebih tawaran halus menulis ya. gitu ya. Padahal Hmm. baru tahun nulis, terus dimension ya kan. Dimension gitu, Kak Fen. Kayaknya Mm-mm. ayo ikut. Sebetulnya secara bisa. Ah, tapi kayaknya pengen slow aja gitu. Nah, sekarang gitu, aduh, setelah mengenal diri, mengikuti apa yang dimau, malah gini, ini apa yang nggak pas ya. Gak apa-apa. Kak Eni itu perlu menyayangi diri dulu. Oh iya, iya, betul, Kak Feni. Nanti ada masanya lagi kok. Sibuk lagi nggak apa-apa. Tapi sudah Ya, dengan kesadaran ya ya artinya. dengan kesadaran justru tapinya Mm-mm. enaknya gitu, betul. Betul. Oke. Waduh, kalau kayak gini kita bahas yang keempat nggak? Boleh, boleh. Self kritis itu perlu. Nah itu Saya soalnya dia. tukang kritik diri sendiri sih. Untungnya nggak sampai ke self sabotage kayaknya. Self kritik, mengkritik diri sendiri itu seringkali kita lakukan tanpa sadar juga. Kita keras sama diri kita gitu ya. Iya. Lupa menyayangi diri kita. Itu sebenarnya juga kadang-kadang tuntutan dari luar ya. Suka kan bilang, masa sih nggak bisa? Gitu aja nggak bisa, gitu kan? Akhirnya kita ke diri kita sendiri juga begitu. Mm-mm. Masa sih gitu aja nggak bisa? Ayo dong, kamu pasti bisa deh. Itu ngomong ke diri sendiri kan. Nah, Memaksakan diri gitu untuk melakukan sesuatu yang padahal sebenarnya kita nggak suka. ya. Dan ketika yang ngomong orang lain itu kan kita masuk rumah atau masuk kamar kan kita udah nggak ketemu orang itu ya. Kalau yang ngomong diri kita sendiri, kita masuk kamar mandi pun kita ketemu dengan diri kita sendiri soalnya. Iya, dan itu yang ngomong ke diri sendiri tuh begitu. Masa sih kamu nggak bisa? Misalnya dikasih tantangan tuh kan ngomongnya, masa sih kamu nggak bisa? Ayo, udah terima aja gitu kan. Iya. Padahal tahu gitu, nggak suka sebenarnya. Dan ketika menyadari bahwa itu menyakiti diri sendiri, gimana rasanya Kak Feni? Sebenarnya ketika di jalan itu ada lelah, kemudian capek, apa ya namanya capek pikiran, capek fisik, terus ngerasa sebenarnya diri itu juga nggak nggak apa ya, nggak bagus-bagus banget gitu loh ketika melakukan itu. Akhirnya masuk ke ketidakpuasan diri kan, Ya, benar. Hmm. nggak puas nih itu. Tapi ya itu tadi, sih nggak bisa sih gitu kan. Pasti kamu ada yang salah nih di sini. Pasti kamu begini deh. Nah kayak gitu tuh ke diri sendiri tuh ngomongnya. Iya, itu kan Sania juga relate nih Kak Feni. Oh gitu. Iya. Ketika self kritik ini
menyentuh ke fase yang kita bahas sebelumnya ya, Mhm. membuat kita nggak merasa apa ya, nggak puas dengan diri sendiri itu kan jadi nyenggolnya ke acceptance ya, Mbak Feni. Hmm. Kita bisa Ini- bisa lompat-lompat nih Iya, dari betul. Dari managing saat, barrier ke yang kedua gitu. Oh, ternyata ini mempengaruhi ke acceptance aku ya. Kita mm-mm. lompat ke sana. Balik lagi ke sana gitu ya. Hmm. Oke, Banyak Ini ada dari Pak Ibeng nih, Bu Ida. di atas ada lagi Mbak Feni. Oh, ada lagi. Nah, sesi Mbak Ya, Muri, The Power of Mind, levelnya sama dengan mengevaluasi diri nggak ya maksudnya? agak beda Mbak Muri. Kalau evaluasi itu menimbulkan semangat ya, Kak Feni ya. Oh, harus ada perbaikan nih. Kalau kritik itu menurunkan semangat gitu, membuat kita malah berada di mode bertahan gitu ya. Kayak orang diserang berarti kita harus bertahan gitu. Jadi agak beda dengan evaluasi nih, kritik. Jatuhnya jadi kita nggak berdaya gitu nantinya. Ya, Selanjutnya, ke Pak. ini Pak Oh, Ibeng. selamat datang Pak Ibeng. Iya, Pak Ibeng ngechat nih Mbak Ida. Heeh. Self criticism ini sampai level tertentu kayaknya masih bagus ya untuk mendevelop diri. Tapi sampai level mana sih self criticism ini bisa jadi toxic? Iya, sampai ya itu tadi level di mana kita tidak acceptance dengan diri kita, kita merasa nggak berdaya, gitu ya. Kritik itu membuat kita merasa nggak berdaya. Akhirnya susah Ya, untuk bergerak gitu ya Mbak Ida ya. ya, takut salah gitu ya. Mm-mm. Akhirnya kemana-mana kan jadinya. Bisa juga jadi ragu-ragu gitu. Aduh, nanti aku dikritik lagi nih. Mau gini gitu. Pak Ibeng mau open mic? Ya, Iya, silakan. boleh. Terima kasih. Ini baru telat masuknya. Ini membahas bukunya Mbak Ida. Apa Iya, judulnya? betul Pak Ibeng. Judulnya? 18 self journey Oh, Pak Ibeng. sudah dicetak? Apakah sudah dicetak? Masih berupa e-book. Oh, itu ya. Siap. Saya Sudah. orang jadul yang lebih suka buku fisik. Pegang ya. Iya, Hmm. iya menarik nih. Jadi apa? Mungkin kalau di kebetulan saya juga dari psikologi, ya. Jadi banyak istilah-istilah yang begini tuh yang memang apa ya? Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia jadi nggak jelas gitu. Jadi kadang-kadang itu jadi satu atau persinggungannya banyak gitu ya. Kayak gitu misalnya, kalau boleh saya bilang, ini yang paling berat dari keempat ini yang self sabotage ya kayak dari 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 keempat apa managing barrier ini. Jadi, Dosisnya tinggi ya Pak ya? iya kayak Daud kan sekedar ragu, tinggal pilihan-pilihan yang apa banyak gitu kan. Sekarang kita bukan sibuk mencari tapi sibuk memilah ya. Kalau sekedar lebih susah. Terus saya blame juga akibat pilihan itu apa konsekuensinya. Nah, benar-benar sabot saya juga mengaku juga pernah self sabotage ini karena kaitannya dengan kebetulan saya ada buku bagus ini namanya judulnya ada nggak kelihatan ya Procrastination Book Workbook. Jadi salah satu efek dari menunda itu adalah mensabotase. Karena kita takut Hmm. sukses, bukan takut gagal, takut sukses. Iya. Ada orang takut gagal, ada orang takut sukses. Jadi kayak apa? Procrastination ternyata memang dekat dengan apa? Perfeksionis sama self criticism yang terlalu berlebihan gitu. Jadi Akhirnya Hmm. bah, ditunda gitu ya Pak bahkan ya. menunda apapun yang kita lakukan yang
kita udah punya mimpi besar segala macam sih, tapi kita selalu Ntar dulu urutannya deh. dari iya urutan dari DAO pertama DAO ya ringan aja, oh ya ini Heeh. mungkin cuma belum ketemu caranya gitu. Blame mulai, wah ini kok nggak mulai-mulai nggak begini, ah, siapa ini saya yang paling salah. Sebelum saya salah kan malah ke lingkungan dulu Iya nyalakan, betul. oh ini karena belum saatnya atau apa gitu. Terus criticism ini kok masih belum sempurna ini ya, arahnya ke perfeksionis lagi. Nah, sampai self sabotage ini yang akhirnya ya udahlah ini emang nggak penting untuk sekarang ini. Nanti Malah jadi nggak dikerjain itu ya. nggak ada kerja sama sekali. Saya menumpuk nih karena apa mau bikin buku juga ini udah draftnya udah 70%, akhirnya tertunda-tunda gitu. Kira-kira itu. Tapi eh, mungkin belum sampai tahap apa, membuat kita tidak berdaya sih, masih masih ada, cuman ini cuma yang perlu perlu supporting sistem yang bagus untuk kita biar biar apa melanjutkan gitu ya aja kira-kira. Karena Hmm. iya itu karena dulu dulu karena saya pernah dulu di televisi di radio itu ingin bikin sebuah proyek besar namanya Oh No. Hmm. Oh No itu Olimpiade Humor Nasional. Oh, jadi jadi gini kan, selama ini sekolah, anak sekolah SMP SMA dan sebagainya kan yang diutamakan adalah Olimpiade matematika, fisika, segala macam yang lebih ke teknis teknik lah gitu, akademis lah ya. akademis dan sangat teknis. Nah, tapi saya pikir, nah ini humor sebagai salah satu EQ yang jarang di bahkan oleh psikolog sendiri di sini sih. Saya lihat apa artikel-artikel jurnal di sini sih kan dianggap tidak ilmiah dan sebagainya. Tapi ternyata sebetulnya banyak eh, apa hal-hal yang karena dianggap guyon, dianggap canda, jadi dianggap tidak serius. Padahal kalau di luar tuh penelitian tentang humor sebagai teknik terapi. Bahkan sekarang saya juga ingin bikin workshop stand up comedy for mental health. Hmm. Jadi ini kan cara-cara yang lebih mungkin lebih apa ya lebih entertaining gitu. Bukan berarti ini tidak serius gitu, tapi nah itu loh banyak hal-hal yang saya sabotase sendiri, mungkin belum saatnya masyarakat Indonesia belum atau terlalu berlebihan dan sebagainya, itulah kira-kira yang self Oh, ini criticism. saatnya Pak Ibeng, saatnya. Iya iya iya, oke Mumpung makanya minta stand up dukungan. komedi lagi booming kan, wah ini saatnya itu. Ya karena gini, saya juga sama mentor saya sebetulnya itu kan pendiri apa yang melahirkan acara Kompas TV Suci itu ya. Hmm. Ah, sayangnya gitu lah anak-anak sekarang kan memang soal literasi itu kan kurang, karena stand up ini sebenarnya kan literasinya banyak dan orang yang Betul. jadi jatuhnya jatuhnya seperti apa, uh, sekarang itu jatuhnya jadi bukan stand up comedy yang sesuai dengan uh, apa namanya itu didirikan di Amerika, tapi lebih kepada jadi bullying sekarang, bukan Hmm. bukan sekedar. Pada stand up comedy yang benar itu adalah sebetulnya kan dengan mentertawakan diri kita sendiri, orang lain ikut tertawa Iya, karena betul. karena punya kisah atau tragedi yang sama. Hmm, hmm, Jadi hmm. kalau sekarang anak-anak sekarang ya karena literasinya kurang, menganggapnya itu ya boleh menghina orang, mencela fisik, mencela segala macam. Padahal yang kalaupun itu jatuhnya celaan itu celaan adalah celaan sikap, celaan kepada attitude kita. Dan itu kita sendiri pelakunya. Orang lain tuh cuma merefleksi, orang lain cuma bercermin dari, oh iya ya, saya juga gitu gitu. Jadi tertawanya tertawanya penonton stand up itu sebetulnya adalah ketika melihat, Menertawakan dirinya sendiri ya. oh Melakukan iya diri ya sendiri. saya juga gitu gitu. Jadi bukan Refleksi ya. menyerang, bukan menyerang penonton secara langsung atau orang atau tokoh secara langsung, enggak. Kita sebetulnya anonim gitu. Jadi makanya saya punya mimpi itu ya, tapi ya mungkin apa istilahnya lonely road traveler gitu. Jadi Hmm. kita sendirian di antara yang lain yang industri gitu ya. Industri itu yang membuat mereka sah-sah aja untuk hinaan fisik dan segala macam. Itu maksudnya pelanggaran kode etik bukan ya, Pak? Ya mungkin bukan kode etik ya, sebetulnya lebih ke pada ya ya mungkin etika, tapi ya etika kan tidak tertulis ya kalau di dunia stand up sekalipun, tetapi adalah kami, kalau saya dan mentor saya itu mengusung istilahnya corporate comedy. Corporate comedian artinya gini,
materinya tidak mengarah kepada hal yang vulgar, porno, terus apa, celaan fisik dan sebagainya itu memang lebih susah apa membuat materi gitu. Tapi ada ilmunya. Hanya karena anak-anak sekarang malas untuk membaca atau melihat struktur yang lebih lebih apa lebih elegan, lebih elit gitu. Jadi Iya. ada ya kita harus melawan mainstream begitu. Oh jadi kemana-mana ini. Betul. Karena kalau udah larinya ke apa literasi, larinya ke pendidikan. Yang Iya. kecolek kita ya Kak Erni ya. Iya, betul. Dan itu masih PR yang ya dahsyat lah. Karena tadi Betul. aja menemani teman-teman yang dari Papua itu mereka mau kuliah dapat beasiswa ke Medan. Masih ada yang belum bisa baca. Maksudnya bacanya tuh masih ya terbayangkan. Seperti itu Kak. Perjuangan semua ya. Luar Betul. biasa. Karena memang guru itu juga jadi ujung tombak yang sangat penting ya. Ketika gurunya sadar tentang literasi, maka yang dibahas di kelas juga banyak terkait dengan literasi gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Ibeng bilang humor, saya lagi mikir kenapa nggak humornya dimasukin aja ke sekolah gitu. Seru kayaknya literasi jadi menarik gitu ya Kak Erni ya. Karena kan dibawa dengan dibuat menjadi candaan yang Betul. akhirnya di kelas tuh jadi rame, jadi menyenangkan, jadi fun gitu. Iya. Itu bisa itu. Sekedar ide ya Pak Ibeng. Lanjut Mbak Ida, Harus kita harus nih harus. ada Mbak Sania nih yang ngechat lagi nih di sini. Satu yang aku sadarin Kak, ketika aku melakukan hal yang aku suka sebelum ada tuntutan dari luar, aku tuh bisa jadi diri sendiri dan melakukan hal yang aku suka. Di situ malah orang approach aku dan meskipun aku nggak berekspektasi mendapatkan tawaran dan lain-lainnya, malah dapat gitu ya kayaknya kesannya gitu. Apakah karena energi kita itu align dengan apa yang kita lakuin, jadi citra dirinya juga ke deliver. Tantangan dan hambatannya ternyata salah satunya sabotase diri dan kritik diri di samping lingkungan kurang mensupport gitu. Ya sih kalau sesuatu yang kita suka ya Mbak Ida ya, Iya, kita melakukannya itu dengan senang dan otomatis terdeliver ke wajah kita. Orang juga ngelihatnya suka, ya udah di approach lagi pasti kamu ini lagi deh gitu kan. Ya karena kita melakukannya dengan bahagia tanpa sadar sih. iya. Dan tumbuh satu kesadaran ini membuat saya senang sekali ya. Mm-mm, Berarti betul. tujuan sesi ini sudah tercapai nih. Alhamdulillah. Terima kasih sharingnya, Sania. Ya, jadi nggak ada yang salah Mbak Sania, tapi memang tantangan dan hambatannya ini yang tadi katanya mensabotase diri itu yang perlu kita dalami, kita refleksikan. Ya, Apa sih yang perlu kita atur si barrier-barriernya kita ini? Nantilah kita bicara lebih jauh lagi ya Mbak Sania di sesi sendiri deh mungkin. ya. Memang managing barrier dan reflection ini sangat menarik atau sangat Benar kan? Aduh, nggak terasa ya Mbak Ida, kita udah ke zona keempat nih Mbak Ida. iya, sudah di penghujung Hmm. zone. Sudah di penghujung webinar kita. Nah, sebelum sebelum kita tutup nih Mbak Ida, mungkin dari teman-teman ada yang masih mau bertanya dari keempat zona yang tadi ya. Ya, Itu sharing juga boleh sharing. atau boleh mau sharing juga tentang apa yang dialami, dirasakan gitu ya. Selama ini menceritakan pengalamannya silahkan. Ya, saya senang sekali Pak Ibeng menceritakan managing barrier-nya. Ternyata ya seperti itu ya Pak ya. Saling terhubung, saling saling nyambung dan saling menguatkan. Tahu-tahu kita terjebak di dalamnya gitu. Semoga Terseretnya secara halus gitu ya. Ya, kita sendiri nggak nah, nyadari ya, ya. Nah, iya, kalau bukan diingatkan oleh orang sekitar kita. betul, betul Pak. Silakan kalau teman-teman punya pengalaman juga bagaimana self doubt, self blame dan self sabotage serta self criticism ini. Kakak Ida. Kami diri kita, Kakak Uni Eka. Apa kabar Uni Eka? Alhamdulillah baik.
Ah, ini Ini yang bilang agak kalau merasa terlalu berdaya ya. nggak. Jadi kan pengalaman masa masa yang telah lalu ya. Mm-mm. Saya itu anti kritik. Nggak mau dikritik orang maksudnya. Nggak, ya, anti anti banget. Karena menurut saya waktu itu gitu. Kalau saya dikritik, saya langsung jadi orang yang terhina gitu. Hina banget gitu loh. Jadi di pikiran ketika dikritik itu bukan memikirkan apa yang dia kritik, tapi memikirkan dia harus saya kritik apa ya gitu. Siap Oh, membalas komen kan gitu ya. Jadi membalas. jadi jadi bukan mendengarkan apa isi kritikannya, mungkin bukan kritik ya, Bu Ida, mungkin saran gitu. Tapi apakah kritik ya tadi kan kalau kritik itu kesannya kan lebih ke negatif ya. Kalau saran itu kan lebih kalau dibilang tuh kayak dipeluk gitu ya. Kalau memberikan Hmm. saran itu, tapi kalau kritik itu kayaknya dengan wajah ekspresi julid gitu kan, lo bisa nggak sih begitu Oh, gitu ya. Nah jadi itu yang membuat saya ketika saya diberikan kritikan, saya jadi mental gitu loh. Jadi ngebales apa nih? Atau minimal misalnya dia mengkritik saya tentang satu hal, lah kayak yang lu begitu aja, lu kan juga sering begitu. Akhirnya mentah lagi yang dikritik, nggak masuk, sudah nggak ada bedanya itu ya, kritik, evaluasi, apa nggak saran ada, gitu. nggak ada. Cuma saya pernah, saya tidak tahu ini namanya kritik, saran atau apa gitu. Saya nggak tahu namanya lah Bu Ida. Suatu di suatu kondisi saya merasa sedihnya kebangetan, sedih banget kebangetan, sedih Hmm. banget. Eh ya kalau masalahnya pokoknya masalah itu bikin saya sedih dan down ya Allah sedih banget ya Allah kayak menderita banget gitu kan. Kemudian datang seorang teman, eh saya harusnya datang ke rapat gitu ya, rapat untuk ada agenda kegiatan gitu. Tapi saya nggak datang. Nah, datang nih temen ini, anggaplah namanya si A ya, sebut aja si A. Kayak Kak, kenapa nggak datang semalam? Terus cerita lah ya bahwa saya dalam kondisi sedih banget. Dia cuma bilang ini aja, apa yang Kak Eka alami itu belum seujung kukunya dari apa yang telah dialami oleh Rasulullah. Coba, langsung nggak jadi nangis, jadi air mata yang mau turun masuk lagi. Pembandingnya Rasulullah. Terus saya bilang gini, kenapa pembandingnya Rasulullah? Karena Rasulullah itu teladan kita. Ya udah, wassalamualaikum. Udah, sederhana aja. Sederhana, kalau saya bilang terlalu sederhana, langsung gitu apa yang kita alami belum seujung kukunya, belum seberapanya dibandingkan apa yang telah Rasulullah alami gitu kan. Yang Langsung bulian, cacian gitu kan. Mhm. Nah, jadi langsung tidak bisa berkata-kata gitu nggak ya. bisa. Ibaratnya tuh air mata yang udah turun kayaknya pengen naik lagi kalau bisa gitu. Nah, cuma itu titik balik juga di sayanya. Oh iya ya. Jadi nggak semua harus dianggap kita menderita gitu loh. Nggak semua apa yang terjadi pada diri kita kita harus nelangsa gitu. Kemudian ya seiring berjalannya waktu mulailah saya jadi seorang yang paling berdaya gitu kan. Jadi uh, dan memang saya nggak terima kritikan. Saya baru terima kritikan dan saran itu mungkin ya jujur aja nih Bu Ida baru 3-4 tahun ini. Menarik sih. Alhamdulillah. Hmm. Kalau tidak menerima kritik itu bagaimana dengan self kritiknya? Um, Kalau tadi kan sempat dengar ya, Hmm. terkadang kita menerima saja padahal kita nggak suka gitu kan. Mhm. Udah iya aja lah gitu kan. Padahal kita nggak bisa, padahal kita nggak suka ini. Nggak nyaman banget. Nah, saya termasuk orang yang mudah mengatakan tidak kan. Jadi saya ketika saya memang bisa, ya udah saya ambil. Nggak maksa diri gitu. Saya jujur nih Bu Ida, memaksa diri itu untuk hal-hal yang berbau ibadah. Misalnya nih, saya misalnya jadwal Qiyamul Lail, sholat malam itu misalnya seminggu 3 kali. Ternyata seminggu ini, seminggu kemarin cuma 2 kali. Nah, saya bilang sama diri saya, Bu Ida, Eka, besok, minggu besok, lu berarti mesti 4 kali sholat malamnya. Soalnya kan kemarin cuma 2 kali. Gitu loh, Bu Ida. Jadi Hmm. saya memberikan apa ya denda ke diri saya sendiri. Atau Oke. misalnya kayak kayak ngaji gitu. Mestinya misalnya ngaji 10 halaman sekali duduk gitu. Tiba-tiba mungkin karena ada urusan atau apa cuma 5 lembar misalnya kan lima halaman. Maka saya bilang sama diri saya sendiri,
Dan itu nggak perlu saya sampaikan ke orang lain. Berarti nanti habis sholat duhur ngajinya jadi 15 gitu. Hmm. Nah, ini Hmm, salah satu contoh kalau personal boundaries sudah kokoh gitu ya. nggak juga sih sebenarnya. Tapi tapi memang itu yang saya Ini lakukan. dari satu sisi. Ah, jadi Hmm. saya sampai eh, apa ya, sampai berpikir begini, Bu Ida, yang bisa kritik saya, yang bisa nyenggol saya, itu hanya Allah Wah, dengan serem juga caranya, itu. Iya. dengan caranya. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena hanya Allah yang maha tahu tentang diri saya, gitu. Jadi saya ketika saya sedihnya kebangetan masalah anak waktu itu, kayaknya saya nggak bisa ngomong sama siapapun. Kemudian saya sedih sepanjang sepanjang saya berangkat ke kampus itu nangis aja kan, motoran nangis aja. Sampai kemudian ya Allah maha menyaksikan, maha melihat, maha mengetahui gitu. Sampai saya di lampu merah Kebon Sirih tuh. Nah, dalam kondisi saya orang seperti orang yang paling menderita sedunia, ya kan merasa diabaikan, merasa anak saya itu bukan saya yang memiliki gitu kan, sementara anak kita cuma satu, waktu itu saya juga janda gitu kan. Saya merasa inilah titik terendah kehidupan saya waktu itu. Jadi saya merasa nggak berguna, ya seperti itu. Nah, sampai di lampu merah Kebon Sirih itu yang sebelah kirinya itu BI. Nah, pas lampu merah ada yang nyebrang jalan pakai seragam kayak si cleaning service ya. Ada yang nyebrang, hidungnya nggak ada, jadi hidung sama mulut rata. Dan dia masih tetap bisa tersenyum sambil permisi permisi Bu gitu. Saya langsung ya Allah, saya langsung yang saya ingat tuh Bu Ida dan Kak Feni Mhm. langsung Ar-Rahman aja. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Di situ saya meraung, meraung sejadi-jadinya, kayak diledek gitu, kayak diledek, bukan diledek ya, kayak dibilang sama Allah, apa sih luka begitu doang, noh lihat tuh orang kayak begitu masih bisa senyum, masih bisa kerja, masih bisa semangat. Nah, lu kurang lu apa, nggak ada, nggak bersyukur banget sih lo jadi orang. Jadi seolah-olah itu kayak dari lisan yang lain gitu loh, Bu Ida. Iya, Jadi itu nah, Betul, betul. jadi saya tuh merasa di Allah nembak itu tepat banget gitu ya. iya, sampai 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 saya meraup, enggak ya Allah ampun, ya Allah ampun. Jadi seolah-olah Allah tuh di depan saya gitu loh Bu Ida. Ampun ya Allah, enggak ya Allah, enggak menderita ya Allah. Jadi kayak diomelinnya itu tapi di rongga pikiran gitu loh Bu Ida. Iya. Apa? Pendidikan lu S2, profesi lu bagus, gaji lu bagus, lu banyak teman, lu banyak yang nyayang. Kenapa sih urusan begitu aja jadiin saja sampai sampai segitunya. Bayangin saya dari lampu merah Kebon Siri itu sampai ke Salemba Tengah, saya nangis. Itu meraung terus tuh. Mungkin orang bingung kali, siapa sih yang nangis gitu kan. Tiap lampu merah kan saya tetap nangis gitu. Karena alhamdulillahnya kan saya pakai masker ya, waktu itu belum bercadar, pakai masker, kacamata lengkap kan. Jadi orang nggak tahu. Itu Iya, sampai iya. segitunya, Bu Ida. Itu momen yang sangat Momen. berharga itu Iya, ini. itu ya itu mau Kalau itu terakhir kali Allah benar-benar dalam tanda kutip memang menghantam saya dengan kritikannya gitu. Apa sih kurang lu ya Allah, nggak bersyukur banget sih lo gitu loh kasarnya. ya, Itu rata Bu Ida, hidungnya tuh rata sama mulut. Allah, iya. Dan itu tersenyum Bu Ida ke sayanya. Senyum permisi Bu. Gitu. Ya Allah, Ya, astagfirullah. Ya salah emang kalau saya kalau udah ceritakan ini ya, begini. Seru sendiri kalau saya ngobrol mah. iya, ya makanya managing barriernya Bu Eka tuh udah keren banget gitu ya, apalagi sudah Ya. bisa ke bergantungnya tuh kepada Allah gitu yang maha menciptakan kita gitu. Mbak Ida nih tanpa sadar nih kita sudah dibatasi oleh waktu karena sebentar lagi mau zuhur. Mau ya. nggak mau mohon maaf ya teman-teman, memang harus ditutup dulu ruangnya hari ini. Mungkin ada kata-kata akhir dari Mbak Ida untuk menutup eh, perjalanan webinar kita hari ini yang bisa jadi oleh-oleh buat teman-teman. Hmm, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bicarakan ya. Mm-mm. Apalagi di saat seru-serunya bahas managing barrier dan reflection. Masya Allah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sini. 4 fase ini bisa kita lakukan untuk lebih mengenal diri, merefleksi diri, dan ya Masya Allah kalau
kita dapat penjagaan Allah itu ya, ada saja peristiwa yang membuat kita tersadarkan gitu ya, tercerahkan. Semoga ini adalah salah satu peristiwa itu gitu ya, membuat teman-teman tercerahkan dan tersadarkan. Karena membangun diri kita itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan instan, butuh proses, butuh waktu, butuh kesadaran. Semoga kita bisa terus bertumbuh dengan lebih lembut, demi lebih sadar lagi dan lebih penuh cinta terhadap diri kita. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu Ida Alhamdulillah, dan Kak nggak Feni. terasa ya kita tuh sudah kumpul di sini lebih dari 1 jam ya Mbak Ida ya. Karena memang self journey itu bukan proses instan, tapi ia bisa menjadi proses paling jujur dan bermakna yang kita jalani. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Semoga kita semua bisa terus bertumbuh dengan lembut, sadar, dan penuh cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Fitri Santari pamit undur diri. Ya, Terima Waalaikumsalam. kasih Kak Feni. Terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih Kak Feni, Bu Ida, dan Ya, teman-teman semuanya. sama-sama. Terima kasih Kak Erni, Pak Ibeng, Pak Terima Wahyudu, kasih dan yang di duluan keluar belakang ya. panggung, Pak Mbak Darman, Sania, Makasih Ibu Ida, Mbak Bu Muri, Feni. Pak Ibeng, Pak Ibeng. Bu Makasih, Ifni. Mbak Ida. Nah, kita belum foto bareng ya Allah, hampir lupa. Oh, benar. Ada yang keluar belum ya? Belum ada yang keluar kan? Mari, mari. Ya, silahkan berikan senyum yang terbaik. Siapa yang screenshot? 1, 2, 3. Nah, ada yang ketinggalan, Pak Darman. Lagi. Ntar nih Udah. saya. Oke, Pak Darman bisa itu juga. Agak lama nih tadi. Sebentar. 1, 2, 3. Siap. Oke, sudah. Biasanya Kak Erni juga suka screenshot nih. Pak Wahyudi, Pak Sania, Pak Ismi, Pak Ibeng. Ini Pak yang masih bertahan masalahnya yang paling banyak ya kayaknya. Darman. Masih Itu Pak Ida.